Pak Bagas, boleh Ya. cheers dulu? Boleh. Tapi nggak ada airnya nih. Saya mau minum kosong. Oh, salah pakai masker soalnya. Pak Bagas, Ya. sebelum bertanya dan menceritakan pengalaman nih Mm-mm. tentang COVID-19 gitu. Pertama kali Pak Bagas dinyatakan COVID, perasaannya kayak gimana sih? Wah, rasanya kaget juga. Kaget. Karena di tempat kerja, di rumah, di lingkungan, di saudara nggak ada yang kena kan gitu kan. Iya. Terus akhirnya ya mau nggak mau karena itu memang harus dirawat kan gitu. Tapi sebelumnya memang saya punya rasa yang mengarah ke situ. Misalnya Suges gitu ya ciri-cirinya seperti demam nggak turun-turun, itu saya rasakan di tengah malam. Sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh juga. Sudah ganti dokter 2 juga Dokter ya. dua. Analisanya katanya ini karena apa, tenggorokannya itu mungkin gitu ya, karena banyak mengeluarkan suara. Kita kan jadi penyiar kan juga kan Iya. harus banyak suara gitu. Betul. Saya pikir wah ini masuk akal gitu, dikasih obat tenggorokan nggak sembuh juga gitu kan. Akhirnya 3 hari ganti dokter lagi. Ganti dokter. Terus yang udah ke 6 hari berarti nggak turun-turun, ada yang menyarankan coba di tes swab. swab. Akhirnya ternyata 3 hari setelah tes keluar hasilnya positif. Nah di situ akhirnya reaksi saya ya kaget. Kaget. Kalau Gitu. sempat khawatir atau ada merasa yang kayak selain kaget gitu, kok bisa gitu kan? Iya, saya cuman mikir dari mana saya ya? ketularan siapa gitu aja dalam pikiran saya gitu ya. Tapi karena kondisi saya memang sudah 6 hari, itu artinya sebelum dites itu keluar kan sudah 6 hari di rumah saya. Iya. Jadi merasakan udahlah kalau mau diisolasi dibawa ke rumah sakit mana yang mau merawat ya oke saya siap aja gitu. Akhirnya ngubungin keluarga yang kerja di rumah sakit di Pasar Minggu, disarankan untuk ke sana. Betul. Terus nih untuk membagi informasi ke Barata Online ya Pak Bagas. Iya. Awal mula Pak Bagas merasakan COVID itu seperti apa? Cerita-cerita sedikit lah pengalamannya gimana untuk memberikan informasi juga biar kita semua yang di rumah atau misalkan yang lagi berpergian itu bisa menjaga aware pada diri sendiri. Iya benar. Gimana tuh? Pertama tadi meriang. Demam nggak turun-turun. Itu saya rasakan berhari-hari karena kita juga belum tahu itu COVID. Dikasih obat apa aja nggak mempan juga. Terus tenggorokan sakit. Tenggorokan sakit, mau nelen apapun sakit. Tapi batuk gitu. Batuk saya nggak. Saya nggak batuk. Justru penciuman saya hilang. Penciuman hilang itu juga salah satu. Jadi mau nyium apa aja baunya nggak ada rasa. Kecuali satu yaitu minyak kayu putih itu. Dicium, ditempelin itu kalau yang masih baru. Bau tapi baunya bukan bau minyak kayu putih. Aneh itu. Baunya bau gimana tuh? Baunya kayak Siva yang kayak. Gimana baunya nih Bagas? Jadi arahnya bukan kayu putih. Jadi apa ya, minyak kayu putih kan nyengat, minyak kayunya itu nyengat gitu. Itu bukan gitu. Saya nggak bisa ngejelasin, tapi itu bukan kayak minyak kayu putih ketika kita mencium dalam kondisi normal. Itu sih yang saya rasakan. Jadi wah ini kayaknya dalam pikiran saya ini juga kayaknya mau kena COVID nih, karena orang di sekitar saya sebetulnya juga ada di RT sebelah gitu ya. Tapi saya jarang ketemu juga, nggak pernah kontak, komunikasi juga enggak gitu, cuma dengar aja. Nah ini cirinya juga makanya saya katanya. Itu apa saya juga kayak gitu ya. Akhirnya begitu di tes ya itu keluarnya seperti itu, positif. Terus rasa apa namanya? Pak Bagas mau memberitahu nih kepada orang rumah tuh seperti apa sih? Ya orang rumah sebetulnya udah tahu duluan karena yang megang itunya, yang ngambil itu istri saya. Jadi ya kaget juga gitu hasilnya seperti itu, nggak nyangka juga dari mana ketularannya kan gitu kan. Terus sempat dirawat juga? Ya dirawat setelah dapat kabar paginya itu kan dari hasil PCR-nya itu. Terus siangnya kita komunikasi sama saudara, akhirnya disuruh dibawa ke Jakarta. Dan kebetulan memang saudara saya nanganin itu gitu kan. Akhirnya gampang sih, akhirnya diantar sama istri saya ke sana. Gitu. Terus cerita-cerita lagi nih Pak Bagas setelah dirawat, terus prosedurnya, terus Pak Bagas rasain berhari-hari kayak gimana tuh perasaan? Itu tadi selain rasanya penciumannya hilang, demamnya tinggi, tenggorokannya sakit mah itu yang saya rasakan, sangat-sangat saya rasa itu. Karena saya punya riwayat sakit mah gitu ya, jadi saya pikir wah ini sakit mah saya kambuh nih, jadi mungkin kemana-mana jadinya gitu kan ya.
Tapi begitu minum obat, sudah dikasih obat dokter juga, obat mah nggak sembuh-sembuh juga. Itu dirawat posisi apa, masih di rumah? Nggak, itu di rumah. Awalnya di rumah, masih di rumah. Nah, setelah dirawat di rumah sakit ya akhirnya dikasih obat yang namanya mungkin setelah diinfus gitu kan, dikasih antibiotik, terus dikasih lambungnya biar nggak sakit, ya perih gitu. Akhirnya selama 3 hari kalau nggak salah, setelah di rumah sakit 3 hari itu mulai agak mendingan, enak. Karena sebelumnya udah rasa mual, nafsu makan kurang, mau makan apa ya nggak mau gitu. Apalagi minum obat. Tahu minum obat, sekali minum itu ada 10 pil dengan berbagai macam varian dan ukuran, udah rasanya udah enak duluan nih, nggak mau gitu kan. Nafsu makan juga berkurangnya parah banget gitu kan? Iya, nggak mau makan. Jadi karena memang sakit mahnya ini awalnya mungkin gitu ya, jadi akhirnya mau muntah, mau keluar gitu, nggak mau masuk, tapi saya paksain karena saya tahu, karena dulu sebelum ini terjadi saya pernah gitu, pernah sakit mah itu kayak gitu parahnya. Jadi kalau biar sembuh ya mau nggak mau harus diisi, habis itu minum obat gitu. Saya tahan napas dengan minum atau makan nasi dulu berapa suap baru minum obat, selalu kayak gitu terus sebelum kondisinya benar-benar punya rasa enak atau nafsu makan berikutnya gitu. Pak Bagas, nih setelah dari rumah sakit tuh kan keluar kan dari rumah sakit nih. Betul. Ya, terus di rumah gimana tuh Pak? Ya, kita tetap dianjurkan dari rumah sakit itu juga harus isolasi mandiri, jadi tidak serta-merta begitu negatif gitu ya, dari rumah sakit terus habis